karena disuruh sama DKM-nya suruh perhatiin bagaimana cara teknik pemotongan gitu. Kalau yang mungkin satu dua mungkin ada lain pemotongan gitu. Gini saya mohon maaf, saya itu di Masjid Baitul Rahman itu memang bukan pemotong, nanti membantu cara bagaimana sih teknis pemotong yang baik begitu. Ada beberapa yang memang sudah secara profesional itu dari tahun ke tahun memang beliau untuk pemotongnya. Nah kemudian berlanjut dari 2022 itu cara teknis pemotongan, karena di Masjid Baitul Rahman itu sudah mulai fasilitasnya sudah tidak memadai untuk menampung hewan kurban tersebut. Terus bahkan itu ada hewan kurban sapi sampai 6 sampai 8, bahkan mungkin kami sampai 22 lebih gitu. Nah itu tidak bisa bertampung di situ. Akhirnya di tahun 2024 sekarang ini 2023 akhirnya kami mengambil salah satu cara yang memang panitia ini simpel. Saya tidak memotong di lokasi, saya memotong di jalan. Kenapa? Karena mengingat fasilitas yang ada sudah memenuhi. Nah akhirnya kita bawa di tempat jaga yang ada di daerah Taos. Nah di pemotongan jaga itu kita hanya dipotong dan ini dibawa ke masjid. Kita yang potong yang itu. Mungkin secara syariah, secara syiar kita kurang memang, tapi kalau secara teknisnya kita memang simpel, enggak cara lama yang kita pakai. Kasihan. Apa yang dipertanyakan Pak? Ya, kira-kira boleh nggak kita pemotongan itu dijaga? Nanti pemeriksanya untuk pembungkusan dan sebagainya kita di masjid. Itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnahnya pelaksanaan kurban itu di tempat terbuka. Itu hadisnya ada itu ya. Redaksinya kurang tepat, Rasulullah menganjurkan penyembelihan itu bil musola. Redaksinya musola itu berarti tempat pelaksanaan sholat, bukan masjid ya, tapi di musola, lapangan atau di halaman masjid. Untuk apa? Satu, untuk syiar seperti yang disampaikan tadi, kemudian untuk meramaikan ya lebaran Idul Adha. Jadi seandainya nanti untuk antisipasi karena fasilitas sudah tidak memadai, kemudian diserahkan RPH karena melihat memang kondisinya seperti itu, ya tidak masalah. Toh syiarnya itu kan bukan hanya penyembelihan, distribusi daging itu juga termasuk bagian daripada syiar. Saya pikir nggak masalah. Tapi seandainya fasilitas itu support, mendukung semuanya seperti ada lubangnya, kemudian masyarakat bisa dikondisikan, kemudian ada jagal yang sudah profesional standar syar'i, ya, menurut saya ya lebih baik dilakukan secara mandiri. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari saya. Tambahan dari saya, yang nggak promosi saya itu aja udah tambahan dari saya. Itu buat souvenir Pak. Nama saya Akram Dhani, saya mewakili DKI Wanita Ikhlas di Pasar Gauja. Pertanyaan simpel dasar. Ketika kita memotong sapi sudah terpotong, dua tenggorokan ini sudah putus, tapi tersumbat darahnya, ya kan? Jadi dia darahnya keluar. Lalu kita potong lagi, itu hukumnya gimana sih? Potong lagi saluran pernafasan ini, yang tersumbatnya, itu hukumnya gimana sih? Baik. Minimal ada dua, ada qat'ul hulqum wal mari. Ya, saluran pernafasan sama saluran makan itu harus terputus secara total. Kemudian seandainya tersumbat nggak masalah, yang penting terputus. Jadi di dalam keterangan kitabnya itu urukud dam, ngalir dan tidaknya air itu bukan tolak ukur. Yang jadi tolak ukur adalah benar-benar urat nadinya terputus meskipun itu tersumbat. Tersumbat kan banyak faktor ya, mungkin karena pisaunya kotor atau pelaksanaannya
kurang higienis, makanya syaratnya bukan syaratnya, rekomendasi setelah disembelih jangan diusapkan di kulit. Ya, kulit kan banyak bakteri. Kan kadang ada jagal habis si terus dia netnya. Nah, ini bisa mengotori pisau yang semestinya ini langsung buncar, ada kotoran-kotoran yang menyumbat aliran darah itu tadi. Maka sebaiknya dialiri sama ahli basmul, jangan diolesin biasanya pakai gitu kan ya. Iya, itu termasuk mengotori. Saya kalau potong, saya bawa tisu dari rumah. Yang pertama, yang kedua, saya minta air dari panitia di MBR. Itu biasanya malah saya minta air yang hangat. Kalau panas tambahin kopi sama gula, ya. Saya minta air yang hangat. Kenapa? Karena air hangat itu lemak-lemak yang ada di pisau kita itu lebih cepat turun. Ya, jadi saya kalau potong saya pasti minta air hangat di ember. Kenapa? Ketika kita menyembelih itu ada gaji-gaji yang nempel di golok kita. Kalau pakai sabun atau kalau pakai air doang nggak hilang. Harus dicelupin dulu. Setelah dicelup, saya lap kejap kering pakai tisu, baru kita masukin ke sabun. Kalau kita nggak begitu, nanti tidak menutup kemungkinan kita buka akan karat. Yang menyebabkan golok pisau karat itu ketika dimasukin sarung nggak kering dia, masih basah atau demek lah. Jadi tisu agar ketika selesai itu tambahan. Baik, saya minta 2 orang lagi untuk bertanya. Jadi itu sama bertanya. Baik, pertama ada 2 pertanyaan. Pertama, saya pernah lihat ada sertifikasi uang gagal, yaitu di Sulawesi. Nah, ini usul buat ini barangkali ya. Karena di tempat kami itu Masjid Anur yang orang lanjut itu kami tidak menjaga sendiri pakai uang gagal. Nah, kami kesulitan untuk mengecek apakah tukang jagal itu sudah bersertifikasi atau tidak. Jadi usul pertamanya sama ini Pak Muri ya, kalau bisa tukang jagal kita ini dikasih sertifikat halal itu satu. Kedua, di YouTube katanya nih tukang jagal itu harus diperiksa sholatnya bagaimana. Nah itu termasuk rukun sah penyembelihan atau enggak? Kan kita nggak tahu nih dia sholat atau enggak gitu. Standarnya seharusnya tukang potong itu memiliki sertifikat ya, sertifikat. Mungkin sertifikat yang resmi itu memang nanti akan digunakan biasanya di RPH ya, rumah pemotongan hewan yang. Akan tetapi di masyarakat kita antara pemotong dengan permintaan ini belum seimbang, belum sebanding. Makanya MUI mencoba walaupun sertifikatnya bukan standar, karena saya ikut pelatihan pemotongan Pak 5 hari di Bandung Pak, nggak kurang gitu. Kalau kita kan dikit lagi udah mau pulang ini kita langsung pokoknya ahli aja ya. Setidaknya malayu terokukulu layu terokukulu ya, kalau tidak sampai sempurna ya tidak semuanya. Mudah-mudahan sih dengan apa yang kita lakukan tiap tahun pembelajaran, pelatihan dan lain sebagainya bisa mengantarkan penyembelihan yang sempurna. Kalau untuk sertifikat penyembelih harus bersertifikat, yaitu kembali kepada pertama masjidnya Pak biasanya. Kenapa? Karena kalau masjid kan kepanitiaan itu saya yakinnya sama dia aja udah dia potong gitu. Kenapa? Kalau nungguin ini lama, dia jam 11 baru bisa. Apalagi mungkin kalau bapak sudah dapat bersertifikat, kalau dipindah ke tempat yang lain pun mungkin hanya beberapa orang yang sertifikat. Tapi ke depan kita berharap mudah-mudahan sih bisa kita keluarkan sertifikat keahlian untuk menyembelih kurban dan sebagainya. Nah untuk selanjutnya melihat sholat untuk yang penyembelihannya di RPH, nanti saya tambahkan rekomendasi tolong dipantau pelaksanaan penyembelihan harus sesuai dengan waktu penyembelihan. Oke, jadi waktunya habis sholat baru diserahkan. Soalnya dulu pernah kita bahas ada salah satu jasa penyembelihan langsung jadi makanan instan resmi. Jadi kurbannya bentuknya sudah makanan daging matang siap saji dikali ini.
kita berhasil. Tapi bukan komisi fatwa, saya diskusi dengan teman-teman pasal masalah online. Ya, yang pertama, seandainya di RPH maka pastikan pelaksanaannya sudah di waktu yang sudah ditentukan, yaitu setelah sholat Id, ya, jangan sampai sebelumnya. Kemudian tidak ada salahnya bertanya ada sertifikasi tak? Soalnya apa? Untuk memastikan ini ngerti atau sesuai standar atau tidaknya. Itu tambahan untuk di RPH. Yang kedua, syaratnya tadi ayyakuna musliman mukallafan. Muslim mukallaf. Sholat atau tidak bukan syarat tetapi anjuran. Ya, syukur-syukur nyari jagal itu yang sudah terjamin bahwasanya dia itu adalah sholat, bukan asal-asal nyari jagal nggak pernah sholat kemudian kita jadikan jagal. Karena seperti yang disampaikan oleh Ustaz Tauhid tadi, kurban itu adalah bentuk daripada ibadah. Maka carilah orang-orang yang benar-benar tanda kesolehannya itu. Seperti itu dari saya. Ada arah ke situ. Tapi saya berikan kesempatan dulu kepada Ustaz, silakan sebutkan nama dari tempat tinggalnya. Saya mewakili dari Masjid Al-Mu'min Ustaz Syahid. Saya ingin bertanya, mungkin di lapangan ada sebuah kasus di mana masyarakat bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya apabila kulit sapi tersebut dijual untuk diberikan kepada mahar jagal? Satu, hukumnya bagaimana? Terus yang kedua itu katanya Ustaz, ada di atas korban yang kambing bisa ke paha. Nah, hukumnya bagaimana sesuai dengan saya? Nah, itu asal namanya dari mana gitu maksudnya? Ya, itu aja. Oh, Selamat baik. Yang orang korban itu ada yang seperti ya setengahnya ini. Nah, ini Ustaz buat lagi sasarannya Pak. Kami silakan. Ulama sepakat, ya, kulit, kepala dan lain sebagainya tidak boleh. Ini tadinya mau saya baca tadi tapi waktu udah habis. Ya. Jadi tidak boleh jalul jildi waroksi ujrotan lil jaza. Tidak boleh menjadikan kepala. Biasanya jagal itu kan udah minta jatah khusus. Ini sebenarnya tradisi yang berpolitik Indonesia, tidak sesuai dengan standar syar'i. Karena apa? Orang yang berkorban menyerahkan ke panitia ini untuk dibagi, bukan untuk dijadikan upah. Makanya di dalam regulasi DKM itu kan ada biaya transkip. Adapun nanti seandainya minta, bahasakan nanti ketika di tim pengadaan, Bapak ini mohon izin, biasanya di sini jaganya minta kepala sama kulit, diizinkan atau tidak. Karena ini kembali lagi konsep pengkurban ke DKM adalah seluruhnya adalah akadnya akad wakalah. Akadnya akad wakalah. Jadi panitia harus melaksanakan apa yang menjadi amanah, disembelih kemudian didistribusikan secara rata, bukan dengan menjadikan kepala atau kulit sebagai ongkos. Karena kita sudah meminta kepada yang korban itu ada biaya operasi itu yang kita kasih. Adapun seandainya itu mengizinkan maka boleh disedekahkan kepada atas nama sedekah ya, bukan atas nama ongkos. Karena itu udah beda lagi. Ini ibadah harus disampaikan semuanya. Siapa yang berhak untuk itu. Dan ini memang sudah umum ini pertanyaan dari mana-mana, si kulit masih kepala, masih kulit masih kepala, apalagi jeruan. Jeruan jangan dibuang, tawarkan. Ada yang mau nggak ini jeruan? Pernah ada kasus pertanyaan, Ustaz, ini jeruan, biasanya rata-rata perumahan. Kita nggak ada yang ngelola, Ustaz. Kemudian diapain Pak? Dibuang. Dia Allah batin. Tawarkan kepada orang, pasti ada yang mau mengelola itu jeruan. Iya, samurai. Iya. Jeruan itu tawarkan dulu, jangan dibuang, karena ini juga amanah dan masih bisa untuk diperdayakan. Seperti itu, Bu, kata Mas. Baik ya, jadi memang seperti itu permasalahan gitu ya. Tapi alhamdulillah, saya masih ada waktu nih satu orang lagi. Oh silakan. Oh ini ujung dulu kan Pak. Ujung dulu satu. Ya dua terakhir, dua menit apa terakhir, dua saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yoga dari Masjid Al-Madinah. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan
itu tidak sekali putus kan. Seperti itu disembelih, entah itu dari dorong apa dengan tarikan. Asal kali dengan sistem tarikan itu ditarik, dia nggak lagi dilepas lagi tarikan. Nah, syarat sahnya itu kira-kira berapa kali? Adakah batasan sampai 3 kali, 4 kali gosok-gosok? Apakah begitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Seperti ini teknik sah atau tidaknya dalam hal seperti itu. Ini 2 kali Ustaz. Digantung oleh copot silakan. Nambah ya. Tapi saya cuma analisa kenapa bisa kadang-kadang ada orang motong, terus ada yang masih nggak mati itu saja. Ya, dipotong, ada yang mungkin kita kenalnya diri lagi. Itu faktornya banyak. Ya, faktornya bisa karena ininya nggak putus, dia kebangunan ke atas. Jadi nggak lima jari dari kuping ke bawah. Makanya kalau mau miring, memang kalau motong lurus ini, motong lurus kulitnya itu kebukanya agak susah. Makanya kalau motong itu agak dimiringin gitu. Dia jalannya miring, tapi miringnya jangan ke sono, jangan ke kepala. Gitu. Miring tapi jangan sampai nyerong banget begitu jadi ada segitiga, enggak. Kalau motongnya kita nariknya lurus, begini Pak, lurus begini, ini membukanya agak susah memang. Makanya apa? Agak miringin sedikit, tapi nggak sampai terlalu miring banget begini. Miringin dikit untuk membukanya dia lebih jalannya lebih bagus. Gitu. Nah, yang menyebabkan itu karena apa? Terlalu ke atas, yang dipotong itu bagian sininya, bukan bagian urat itu, jadi seakan-akan masih nyambung tidak. Itu yang menyebabkan. Dan yang kedua, entah benar entah enggak ya, ada fenomena kadang ada yang setengah dan lain sebagainya. Makanya ketika kita pakai motong, ya perlu juga kita tawasul, perlu juga kita berdoa kepada Allah biar dilancarkan, biar tidak diganggu dan lain sebagainya. Karena ada beberapa yang cerita diisengin katanya begitu. Ya, dia motong di daerah orang, ternyata di situ ada yang bisa diisengin dengan hal yang sebagainya. Udah begini nggak terus-terus, itu kata dia. Ya, mudah-mudahan sih nggak terjadi kepada saya dan lain sebagainya. Itu dari analisa kenapa kadang-kadang sapi yang sudah dipotong masih hidup atau berdiri lagi karena tidak kena pada pas pemutus tenggorokan dan nafas. Nah, untuk sah atau tidaknya biar nggak makan jawab orang, saya balik ke situ. Jadi untuk hulusan atau tebasan anjurannya adalah sekali anjurannya. Makanya tadi disampaikan ini alatnya harus benar-benar tajam. Sebelum dipraktekkan harus diuji coba seperti kertas itu tadi. Nah, seandainya sekali tebasan belum terputus, maka boleh untuk dilakukan berulang kali selama belum diangkat. Syafi'iyah ya, Syafi'iyah dulu. Biar nanti nggak kebanyakan kalau pikir nanti Syafi'iyah. Selama itu tidak terangkat monggo nanti ya. Sampai memastikan benar-benar 2 urat ini sudah terputus. Anjurannya dafatan wakilkan satu kali seret sudah terputus. Adapun seandainya mau ditarik lagi berulang kali selama itu masih nempel ya pada objeknya, maka itu nggak bisa. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Takin dari Pasir Gunung Selatan yang mewakili bukan dengan musola tapi lingkungan Pak. Kebetulan kami sering dilibatkan dalam kepanitiaan. Suatu saat kami di lingkungan itu belum ada yang berani untuk memotong, ya, sehingga kita mengundang tukang potong atau tukang jagal, ya, tukang jagal. Karena pertama tukang jagal itu satu sapi harganya berapa sampai dengan sudah kuliti, ya, dipotong sudah. Ya, kejadian ini begini Pak. Jadi mereka itu memang karena memburu-buru, ya, buru-buru untuk segera selesai karena sampai motornya oke, sudah dipotong, maksudnya itu udah putus ya. Tapi karena buru-buru untuk segera dikuliti, sehingga sapi yang masih kecil-kecil itu diobrol-obrol. Ya, diobrol. Ini yang saya konsentrasi saya di sana itu bagaimana Ustaz? Karena memang mereka kan mengejar target untuk segera selesai. Dia itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada juga memang saya lihat ya
belum mati palanya dipegel, atau belum mati udah digantung dan seset. Nah, ini bagaimana Ustaz? Bagaimana? Salah satu hikmah kita belajar seperti itu ya. Bolehlah memutus dua orang nanti, tapi nggak tahu adab, nggak tahu ihsan. Itu sah Pak, sembelihannya sah, tapi tidak ihsan dan haram. Ya, sama seperti tadi nyikatnya dari tengkuk. Itu dari tengkuk itu bisa haram tapi yang sah. Karena Pak takdir menyakitkan sama seperti itu tadi udah putus, tapi masih harokatun mabduh, masih gerakan sekarat langsung di obrok ya. Jadi sembelihannya sah, tapi tidak ada ihsannya, bisa berujung di haram juga. Seperti itu. Mohon itu nanti disampaikan. Itulah pentingnya sertifikasi. MUI sudah berusaha bekerjasama dengan Desperindak, waktu itu saya ikut juga mencoba untuk menggali bagaimanakah RPH ini kita pantau dengan sidak. Kata beliau, kita nggak punya hak. Akhirnya MUI juga, Komisi Fatwa juga sudah mengatakan, nanti sudah ada usaha ikhtiarnya supaya apa? RPH ini benar-benar hasilnya benar-benar halal biasa. Iya. Baik, ya terakhir hasil dari Bapak Takin ya dari PKS menyatakan seperti itu. Ya memang alhamdulillah di sesi pertanyaan tadi ini berakhir sudah karena waktu. Mohon maaf kita lewat soal asal, tapi kita niatnya tolabul ilmi. Insya Allah kita niat belajar dan menuntut ilmu di sini. Insya Allah nanti kita selesai ini kita baru soal asal jamaah. Pada bapak-bapak nanti kalau saat ini masih belum puas lah, masih ada saya teruskan memang keterbatasan waktu. Saya juga mau terhati dua narasumber ini pengen bertanya, tapi saya juga nggak punya waktu. Tapi begini aja, saya kasih solusi nanti. Mungkin MUI Kelurahan Tugu atau di setiap kelurahan ingin mengadakan, insya Allah nanti kita akan siap untuk melayani hal tersebut dari Jemaat Bugis. Jadi Bapak boleh usul pada urutannya kan kalau MUI Tugunya untuk mengadakan hal seperti ini, nah ini insya Allah akan kita lebih lagi dalam menyampaikan apa sih kebetulan yang seperti ini, teknik-teknik apa atau permasalahan apa yang kita temukan di masyarakat. Ya kan, ada tadi sempat tanya, ini teknik bagaimana kalau kita motong nggak bau perengus kambing itu belum jawab, nanti aja buat saya saja. Insya Allah nanti ada sesam akan ketemu lagi dengan insya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam kegiatan ini, dalam penelitian praktik dalam penjualan ini semuanya diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita diberi pemahaman, diberikan kepintaran, kecerdasan dalam sebagai petugas ataupun sebagai panitia dalam pelaksanaan yang menurut syar'i yang berdasarkan Islam yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya atas nama moderator mungkin ada kekurangan segala macamnya, ada kepuasan kami mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan sebagai penutup kami mohonkan Ustaz Fat untuk membacakan doa Alaihi Wasallam. Mohon maaf ada permintaan kepada Ustaz Kiai Ahmad Firdaus untuk membacakan doanya. Terima kasih. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayya qayyum asli bihajatina bisabi masalimi kitabika ukiman bitoha wa tasina sinikulana wa tasini mimi misa'adati abad bika pinwaha inan suniki patuna wanunya hamin tamamat bi alipin waling summa mimi wasoniya dan kulu belalang pangkalan bi alipin waling summa mimi waraiha
hajal bin sumul Qur'an biqafin wa nasuman sunnah wa mantu'a minasir asrafiya wa hamat bima fi kitabillahi min kulli suratin wa ayatin summa rufi ta'adzamat bima fihi mangkutun wa fihi muhmalun alautu min ismi wa Qur'an saltuka bil Qur'ani wal kutubi fiha bi asmaikal ulya bi ayatin musnadatu kayruka haqqan wa inni tawassaltu bil ayati jam'an bima hawa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita foto session sama para narasumber kembali. Silakan sebagai nanti dokumentasi dari tim IT dari MUI Cimanggis. Tersalin diatur bagaimana posisinya. Makan kimpul anget-anget. Minum jamu buat kesehatan. Kita kumpul dengan semangat untuk menyerap ilmu buat keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.